어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Emila Dwi Oktaviani. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sastra angkatan Jepang dan sastra angkatan 45, ciri-ciri karya sastra sekaligus contoh dari karya sastra pada angkatan tersebut. Nah, jadi teman-teman simak sampai selesai ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sastra angkatan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, semakin banyak jumlah orang yang menulis sajak dan juga cerpen. Sedangkan pada saat itu, roman kurang ditulis. Karya sastra pada zaman Jepang memiliki aliran simbolisme, yaitu aliran yang menggunakan simbol isyarat untuk menutupi maksud sebenarnya. Hal ini dimaksudkan agar karya sastranya bisa lolos dari badan sensor Jepang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri karya sastra angkatan Jepang. Yang pertama, mencerminkan kekaguman, pujian, dan simpati terhadap kegagah-beranian tentara Jepang melawan musuh yang diharapkan semangat itu menjadi semangat bangsa Indonesia. Yang kedua, keraguan-raguan dan kesulitan menghadapi keadaan tak menentu karena kesewenangan Jepang. Yang ketiga, rasa benci, dendam, dan berontak terhadap keadaan yang disebabkan oleh tindakan penduduk Jepang. Yang keempat, sikap tawakal kepada Tuhan karena terpaksa menahan penderitaan. Yang kelima, sikap orang yang mengajukan doa yang mengeruk keuntungan dan memanfaatkan situasi. Ciri yang keenam, berupa pujian terhadap pejuang muda Indonesia yang mulai bangkit. Ciri yang ketujuh, sikap tegas pemuda Indonesia yang bersemangat berjuang untuk mendapatkan kemenangan. Yang kedelapan, rasa kebangsaan yang kuat dan bersama-sama berjuang. Yang kesembilan, lukisan sederhana dan mengena yang mengungkapkan kehidupan masyarakat yang terpoles oleh penduduk Jepang. Selanjutnya, saya akan memberikan salah satu contoh karya sastra pada angkatan Jepang ini. Nah, di sini saya mencantumkan contoh sajak kapal udara karya Maria Amin. Nah, dalam sajak kapal udara ini, Maria menggambarkan semangat kejayaan masa depan, walaupun masa depan tersebut masih dipertanyakan karena mereka masih dalam masa penjajahan Jepang. Melalui sajak tersebut, ia mencoba menggugah semangat bangsa Indonesia untuk mampu berdiri di kaki sendiri, salah satunya dengan mampu memiliki kapal udara. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sastra angkatan 45. Nah, angkatan 45 ini merupakan salah satu periodisasi dalam sastra Indonesia. Corak sastra angkatan ini lahir sejak bangsa Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942. Corak ini timbul karena adanya reaksi terhadap sastra yang menghamba pada pemerintahan Jepang di Indonesia, dan beberapa sastrawan yang tergabung dalam Keimin Bunka Shidosho yang juga disebut sebagai kacung Jepang. Ciri dari sastra angkatan 45 ini, yang pertama yaitu bebas, artinya tidak terkurung oleh aturan-aturan sebelumnya. Individualistis, yang berupa karya-karya sastrawannya betul-betul merupakan isi perasaan dan pikiran pengarangnya. Selanjutnya, universalitas, artinya karya sastranya bersifat universal, yang membawa sastra Indonesia merupakan bagian dari sastra dunia. Selanjutnya, realistis, artinya selalu mengungkapkan sesuatu yang biasa dilihat, dirasa, dan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ciri yang terakhir yaitu futuristik, artinya karya sastranya berpandangan pada masa depan dan selalu membawa hal-hal baru serta berusaha memajukan pemikiran yang baru bagi masyarakat. Selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh karya sastra pada angkatan 45, yaitu puisi berjudul Nisan karya Chairil Anwar. Puisi Nisan karya Chairil Anwar ini adalah karya yang memadukan kesederhanaan kata-kata dengan menggunakan makna yang mendalam.
Dalam ekspresi terhadap kematian, Chairil Anwar menciptakan puisi yang bersifat filosofis dan merenungkan, menyelidiki tema keterbatasan manusia dan keridoan terhadap takdir yang tidak dapat diubah. Nah, jadi teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai sastra angkatan Jepang dan sastra angkatan 45, sekaligus contoh karya sastra pada masing-masing angkatan tersebut. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.